True life is not fellowship. It's discipleship. It's not living. It's life. It's not religion. It's kingdom. Shalom. Saya selalu rindu untuk bisa bersekutu dengan GKI Maker. Haleluya. Saya mulai dari sini. Tolong bassnya bisa dikurangi. Di Surabaya ada seorang Master G yang diakui dunia. One of the 7 Master G in the world. Ini kertas diginikan, terbakar. Beliau baru saja meninggal, mungkin setahun yang lalu. Lampu dipegang bisa menyala, bukan trik sulap. Sumpit dimasukkan di meja jati, plus masuk. Saya kenal menantunya. Dan dia kalau berburu celeng, beginikan aja, celengnya mati dari jarak jauh. Saudara, ini orang hebat. Dan dia berkata, beberapa kepercayaan, nama-nama yang dipuja, dia bisa masuk kalau meditasi dalam alam spirit. Dia bilang itu gak ada. Itu hanya mitos. Itu hanya legenda. Tapi entah satu hari, dia meditasi. Dia bukan orang Kristen saat itu. Dia berkata, tak coba Yesus itu ono tenan. Apa itu juga sebuah cerita doang. Yang dipercaya dari generasi ke generasi. Dan dia menantang Yesus di dalam alam meditasinya spirit. Apa yang terjadi? Saya dengar dari menantunya yang juga sudah almarhum. Ada petir masuk. Das, dia terpental. Saat itu juga. Dan dia tersungkur dan dia menyembah. Apa artinya? Allah yang Anda sembah itu ada. Namanya Yudhe Wahe. Aku ada. Dan barang siapa berseru kepadanya, dia akan menerima pertolongan. Makanya dia disebut Jehovah Rafa. Buat orang sakit, kasih itu dinyatakan dengan kesembuhan. Buat orang kekurangan, lagi bokek, bangkrut, gak punya uang, kasih itu dinyatakan dengan berkat. Orang bokek gak butuh sembuh. Ya kan? Buat anak-anak yang gak berbapa, diturunkan satu. Terlalu tinggi tadi. Tetap menyala. Malam ini, tolong ditayangkan. Oke. Saya ingin kita melihat dia tidak berhenti kepada seorang juru selamat, tetapi juga seorang guru. Yang mengajarkan kita bagaimana menjalani hidup ini. Injil adalah anak Allah. Di sorga berinkarnasi di bumi. Menjalani hidup sebagai anak manusia. Dalam kepenuhan Roh Kudus. Sehingga kemanusiaan dan keilahian itu berjalan bersama. Dan dia mengajarkan kita untuk menjalani kehidupan ini dalam 2 dimensi sebagai anak manusia, tetapi sekaligus sebagai anak Allah.
Sehingga waktu kau berjalan kau mengalami sebuah sorga terbuka. Dan itu bukan teologi semata. Itu bukan sekedar sebuah yel-yel konsep. Tapi sebuah metaverse, katakan metaverse. Sebuah dimensi. Di mana kasih, kuasa, kebenaran itu dihadirkan. Sehingga padang gurun menjadi mata air. Yang lemah berkata aku kuat. Amin. Yang sakit berkata aku sembuh. Yang miskin berkata aku sekarang berkelimpahan, berkecukupan. Kerajaan surga datang. Dan dia mengajak kita untuk hidup oleh iman. Iman bukan sekedar sebuah kepercayaan. Iman mengajak kita untuk menjalani sebuah the way of life. Jangan jadikan Yesus hanya tiket ke sorga. Jadikan Yesus jalan ke sorga. Saya punya latar belakang belajar bela diri mulai umur 9 tahun. Dan saya mendapat satu pengertian tentang menjadi murid. Saya masuk dojo berlatih seminggu 2 kali. Di dojo. Nah kalau komparasinya di gereja. Tetapi saya berlatih tiap hari. Bukan karena diwajibkan. Bukan karena dihukum. Juga bukan karena diiming-imingi hadiah. Lalu apa yang memotivasi Bapak untuk berlatih sebagai anak muda? Karena saya kagum sama guru saya. Dan saya kepingin jadi seperti dia. Kenapa dia membangun gereja? Satu untuk menyelamatkan. Tetapi berikutnya yang tidak kalah pentingnya. Supaya dilahirkan orang-orang yang serupa. Orang-orang yang menjadi sahabat. Orang-orang yang bisa sekemistri. Katakan sekemistri. Nangkep ya, chemistry. Orang yang bisa mengerti hatinya. Yang cocok. Bukan sekedar menjadi orang beragama. Lah untuk itu, seperti yang saya katakan. Nanti kita kembali ke sini. Dia menyatakan cinta dan tujuan itu. Melalui apa yang kita sebut perjanjian. Katakan perjanjian. Sebab perjanjian itu adalah jalan masuk. Untuk cintanya yang begitu dalam dan personal. Pribadi pada kita. Dan tujuan abadinya itu digenapi. Melalui perjanjian. Perjanjian bukan sekedar pengampunan. Kalau bahasa anak muda, dengarkan anak muda. Perjanjian itu cinta yang ngajak jadian. Anak muda di sini, katakan jadian. Jadian. Bukan sekedar nraktir rame-rame. Sehingga engkau diajak jalan sama dia. Lihat, kalau Anda ketemu atau menghadiri, di sini sudah berkali-kali ya, ibadah pernikahan, peneguhan pernikahan ya. Apa Pastor Rudy atau Pastor Rizky yang meneguhkan. Acara terakhir apa? Setelah janji nikah, perjamuan, apa itu? Didoakan. Setelah itu apa? Pengantin perempuan itu pakai cadar.
Itu cadarnya ngerawang itu sebenarnya kurang alkitabiah. Yang bener kayak burkait. Peteng bener, gak ketok. Jadi dia gak bisa lihat pengantin pria. Oke? Dan ketika mereka masuk perjanjian, cadar itu dibuka. Dia merasakan, melihat mempelai pria itu ada. Ketika Musa mengikatkan perjanjian dengan Tuhan bangsa Israel, maka dikatakan apa? 1, 2, 3. Lalu mereka melihat Allah. Kenapa enggak semua anak Tuhan dalam kehidupan sehari-hari merasakan, mengalami kehadirannya? Karena belum jadian. Katakan diri, sudah jadian belum sama Tuhan? Bukan Tuhan tidak cinta sama kita. Tapi masalahnya enggak semua anak Tuhan itu jadian. Hanya melalui jadian kita bisa jalan. Jadi ada bedanya ditolong Tuhan, diampuni Tuhan, dengan diajak jalan sama Tuhan. Kita dipanggil bukan hanya ditolong Tuhan. Kita dipanggil bukan hanya diampuni Tuhan. Catat baik-baik. Anak yang bungsu, waktu dia pulang, dia minta pertolongan. Setuju? Tetapi yang dia terima bukan hanya pertolongan, tetapi perjanjian. Di situ dia bukan hanya dapat roti, makanan. Dia bukan jadi gembel yang diberkati. Dapat nasi kotak 5, saya tidak mengecilkan nasi kotak. Tetapi dia diberi jubah yang baru. Status yang baru. Dia bukan gembel yang diberkati. Dari gembel menjadi anak. Dan menikmati, mengalami hidup sebagai anak. Pintu masuknya perjanjian. Olin, kalau kamu dipanggil Buroni harus noleh lo ya. Jangan lupa, namamu Buroni bukan hanya Olin. Kenapa kok bisa jadi Buroni? Perjanjian. Ini bukan sulap, bukan sihir. Perjanjian akan mentransformasi. Dan Yesus mengajak kita. Dia tidak hanya, mana ini? Nah, dia tidak hanya untuk mengampuni dosa. Sebab kalau dia datang hanya untuk mengampuni dosa, biarlah dia datang sebagai manusia dewasa, ditangkap prajurit Romawi, disalib, selesai. Kenapa dia harus lahir sebagai anak kecil, bayi? Dia ingin memberikan satu tapak demi tapak pertumbuhan rohani, sehingga dia menjadi sempurna. Loh, Yesus enggak langsung sempurna. Sebagai Allah, sebagai firman, dia sempurna. Tapi sebagai manusia, dia lahir tidak langsung sempurna. Kenapa? Karena dia tidak pernah memakai kealahannya. Lalu pakai apa? Dengan kepenuhan Roh Kudus. Supaya jejak hidupnya bisa Anda dan saya ikuti. Sehingga dia bukan hanya menjadi Allah dan Tuhan, dia jadi guru kita. Itulah makna menjadi murid. Murid itu bukan hanya percaya. Murid itu ngefans sama gurunya.
Saya ingin mempopulerkan kata ngefans. Anak muda pasti nangkep. Kalau engkau ngefans sama seseorang, engkau kepingin jadi seperti dia. Halo. Kau niru dia. Itu namanya fans. Fansnya Michael Jackson niru gayanya gini. Betul? Fansnya Madonna uraannya juga sama. Ngefans. Ketularan. Katakan kanan kiri. Engkau ngefans gak sama Tuhan Yesus? Saya gak tanya engkau percaya Yesus. Pasti percaya. Masalahnya engkau ngefans gak? Saya mau ambil anak muda ini. Engkau gak bisa ngefans orang yang cuma baik hati. Ya. Pasti anak muda itu ngefans sama seseorang yang keren. Katakan keren. Yesus bukan cuma baik. Yesus itu keren. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Jadi kalau Yesus itu keren dan kita ngefans sama Yesus yang keren, kita akan ketularan kerennya. Loh, gak percaya? Karena fans itu menular. Nah, kenapa banyak anak Tuhan kok gak keren? Karena gak ngefans. Karena cuma minta tolong. Tapi dimulai dari cinta, dari pertolongan. Maria Magdalena setelah ditolong, itu ngefans sama Yesus. Amin. Halo. Kalau engkau gak ngefans, engkau gak akan pernah kepingin mirip dia. Engkau gak punya hati murid. Hari ini, saya sama istri sudah punya cucu. Saingan sama Pastor Rizky. Tapi hati saya belum jadi orang tua. Kenapa? Karena saya ngefans sama Yesus. Saya masih ingin belajar, dan belajar. Amin. Oke. Nah, saya coba jabarkan dalam sesuatu yang elemen rohani yang harus kita lewati. Ketika saya belajar bela diri, saya diajar berbagai pukulan. Bukan satu, tendangan ke samping, ke depan, ke samping, melingkar. Setelah itu harus saya rangkai dalam sebuah seni bela diri. Anda nggak boleh, nggak cuma satu. Nggak ada makanan enak itu cuma satu, segotok ke Anda. Pasti ada bumbu apa-apa, betul? Oke. Nah, melalui perjanjian, dia akan mentransfer hidupnya. Saya sudah bagikan bagaimana kita bisa serupa dengan dia kalau kita tidak terima aliran hidupnya. Bagaimana Peter Parker bisa jadi Spider-Man kalau dia tidak keentup kalau monggo. Betul? Kita nggak boleh berhenti baca Alkitab toh. Anda harus ketemu Sang Firman. Ketemunya gimana Pak? Roh Kudus itu adalah realita Yesus. Sehingga Anda mulai dari tulisan kalimat, engkau ketemu seorang pribadi.
Jadi inti Injil itu dari peraturan kepada hubungan. Bukan berarti kita nggak belajar firman. Yang bicara ini baca Alkitab loh. Ngerti Alkitab. Saya kira rasanya ngerti Alkitab lebih dari Anda. Tetapi saya tidak ingin membanggakan pengetahuan saya. Saya tidak ingin saya harus belajar teologi, tetapi teologi itu tidak boleh memenjarakan saya. Dia hanya menjadi alat, sarana, GPS untuk ketemu realita adalah pribadi. Kenapa Yesus membawa Injil yang adalah hubungan? Karena peraturan tidak pernah melahirkan kehidupan. Catat baik-baik. Ahli Taurat, mantan ahli Taurat namanya Paulus berkata, huruf itu mati. Tapi kita perlu belajar tulisan itu. Dari tulisan itu kita ketemu sang firman. Listrik keluar kalau minus sama plus ketemu. Kita ini ada ketika sperma ayah dan telur ibu ketemu. Life is all about relation. Catat baik-baik. Without relation, there is no life. Itulah apa? Ilusinya agama. Orang beragama mengira dengan dia belajar gedu dan ritual, dia menemukan hidup kekal. Padahal hidup itu, life itu hanya terjadi ketika Anda menemukan akses. Kenapa Tuhan itu Allah kita dalam Bapa, Putra, Roh Kudus? Karena dia Allah yang rindu membangun hubungan. Sementara Bapa itu api yang menghanguskan. Terang yang tidak terhampiri. Tapi ada komanya. Tetapi begitu besar. Yohanes 3:16. Kasihnya Bapa kepada kita. Kepada dunia umatnya. Siapa pernah jatuh cinta? Anak muda. Kalau engkau jatuh cinta, apa yang kau rasakan, apa yang kau inginkan? Salah satu. Kepingin ketemu. Gak ada orang jatuh cinta, ketemu. Mau. Gak ada. Coba pikir. Semua dewa gak bisa ditemui. Betul itu. Gak ada yang bisa ditemui. Tapi Allah, Elohim, sejak awal kalau kita belajar Alkitab, dia berkunjung. Dia menyapa. Kalau Anda percaya nama itu, Anda gak pernah dijamah, ada yang salah. Karena dia ada. Anda gak ketemu sebuah doktrin semata. Oh, kita perlu punya doktrin yang baik. Betul. Kita perlu punya doktrin yang sehat. Dan itu salah satu dalam pengakuan iman rasuli. Anda gak boleh keluar dari situ. Tapi itu bukan ujungnya. Anda gak selamat karena doktrin. Kita selamat karena terhubung. Melalui perjanjian. Transfer of life. Melalui perjanjian kau gak terima hanya cuma keintiman. Power. Kita butuh power. Kenapa? Karena kita melewati hidup ini bukan zona netral. Kenapa Anda divaksin? Supaya antibodi Anda naik. Untuk apa? Bisa melawan virus. Amin. Sehat itu bukan berarti tidak ketemu virus. Sehat itu tubuh kita menang atas virus. Amin. Yang kedua, engkau diajak jalan. Engkau tidak hanya kenal perbuatan dan kasihnya, engkau jalan sama dia.
worth it. Itu sudah turun itu. Masih tinggi. Oh. Nah, bagaimana kita elemen apa yang kita butuhkan untuk menjadi serupa dengan Kristus? Yang pertama, kita perlu mengalami key of transformation. Dia tidak berikan pohon, dia berikan biji. Dan biji itu harus ketemu apa? Tanah. Hati kita. Pikiran kita. Ketika hati kita tersedia, maka biji itu bertumbuh. Dan ini bukan biji biasa. Ini biji sorgawi. Benih sorgawi. Ini seperti apa? Milik apa? Leaven itu apa? Ragi. Sehingga memberi rasa. Engkau gak hanya ditolong, engkau akan mengalami the fullness, kepenuhan dalam level tertentu. And there's the energy. Kenapa kita bernafas? Energi. Kenapa kita perlu makan? Energi. Apa tanda kehidupan? Salah satu, energi. Power. Kita tidak boleh anti power. Tapi kuasa yang tidak terpisah dengan kebenaran dan kasih. Bukan berdiri sendiri. Transformation. 3 perumpamaan Yesus. Ini saya ngambil dari Matius 25. 3 perumpamaan apa? Ayo. Gadis bodoh dan gadis. Itulah transformasi. Minyak itu lahir. Minyak zaitun, minyak pengurapan, minyak zaitun. Itu biji yang digerus, dihancurkan, diremukkan. Biji itu jatuh ke tanah, pecah kulitnya, kehidupan itu keluar. Kedagingan ego kita mau disalib, maka benih ilahi itu keluar. Terang itu tidak boleh disimpan di bawah apa? Gantang. Tidak pernah keluar, tidak pernah memancar. Kalau orang pemilihan Miss Universe, Miss World atau Miss Putri Indonesia, ini ngomong kecantikan, ini dunia sekular. Mereka tidak hanya menilai kecantikan fisik doang loh, betul? Tapi apa yang disebut aura? Itu energi. Kapan energi itu keluar? Ketika kulit luar itu, ketika kemanusiaan kita ini rela pecah, rela terpotong. Amin. Kita nggak dipanggil hanya untuk selamat, kita dipanggil untuk serupa dengan Dia. Amin. Serupa itu tidak hanya jadi orang baik, serupa itu ilahi. Ilahi. Siapa yang punya anak di sini? Oke, saya tantang. Cintamu sama anakmu bukan hanya pokok dia hidup sehat. Setuju? Tapi dewasa, bertumbuh. Cinta kita aja manusia ingin supaya anak kita bertumbuh dan menemukan masa depan mereka. Lah kok kita batasi cinta Tuhan, pokok nolong, pokok nanti mati mas selamat masuk surga. Loh, saya tidak mengecilkan itu amazing grace. Tapi yang saya mau ngajak kita percaya cintanya lebih dari itu. Dia itu bos, segala bos. Konglomerat dari segala konglomerat. Dia
punya anak bukan hanya untuk hidup, makan, minum, tidur, tapi untuk mewarisi salah satu perusahaannya. Katakan amin. Kalau ada seorang konglomerat punya mobil 10, anaknya umur 3 tahun, dikasih nggak kunci mobilnya? Ya enggak. Pak Roni kasih kunci mobil sama anaknya enggak? Setir nak. Aku sayang sama kamu, nyetir, tak kasihkan. Enggak, karena masih kecil. Tapi bukan berarti papanya nggak sayang sama dia. Amin. Dia tunggu kita bertumbuh, transformasi. Karena Yesus pun bertransformasi sebagai manusia. Anake macan itu macan, gak ono macan metu kucing. Tapi macan itu tidak langsung gede, macan cilik, ya toh? Macan cilik itu lucu. Tapi dia sebenarnya desainnya nggak lucu. Masih ingat Lion King? Ya nak. Simba kesasar. Ya. Simba kesasar di kuburannya gajah. Lalu dia hatinya singa kan. Sama hyenanya diapain? Lucu. Apa lucu? Bayi. Saya khawatir beberapa anak Tuhan itu di mata iblis itu lucu. Karena belum dewasa. Makanya perlu di cover. Anak ini perlu di cover. Dia gak bisa punya penghasilan sendiri. Dia gak bisa makan sendiri. Dia disayang, tapi dia belum bisa berdiri sendiri. Tapi kalau dia dewasa, dia akan mewarisi perusahaan bapaknya. Amin. Siapa yang mau jadi dewasa? Ya. Cara kita menyenangkan Tuhan, salah satu, mau diproses dewasa. Hadiah yang bisa kita berikan. Dan kedewasaan, pertumbuhan tidak otomatis ketika proses itu dilewati. Dan tidak ada proses tanpa melibatkan rasa sakit. Tapi sakit yang gak membuat kita binasa. Sakit yang membuat kita makin kuat dan makin serupa dengan dia. Loh, orang cantik itu ya, putri yang bintang film atau apa, itu dia harus menderita loh apa. Diet terus. Betul ya? Nggak bisa makan sembarangan. Karena standarnya bukan cuma sehat. Standarnya dia tampil prima. Olahragawan itu tubuhnya dilatih bukan untuk sekedar beraktivitas. Amin. Oke. Yang kedua, Yesus bukan hanya baik, dia menyelesaikan. Apa bedanya Injil keselamatan dan Injil kerajaan? Untuk keselamatan kita nggak perlu melakukan apa-apa. Anak bungsu hanya butuhnya apa? Percaya. Tapi hamba 1 talenta. Ini perumpamaan kedua. Talenta. Dia dipanggil untuk menyelesaikan. Jadi ada orang yang namanya dosa itu apa? Melanggar. Tapi dosa dalam Injil kerajaan tidak menyelesaikan. Lihat ya, Paulus. Paulus tuh ngerti tiga-tiga ini. Yang
aku kehendaki adalah persekutuan dalam penderitaan, supaya aku dibangkitkan dalam kuasa kebangkit, sehingga aku menjadi serupa. Aku ketika aku rela serupa dalam kematiannya, aku boleh mengambil bagian serupa dalam kuasa kebangkitannya. Amin. Yang kedua, Paulus berkata, aku melupakan yang di belakang. Aku berlari-lari untuk menggapai panggilan sorga. Aku tidak menudulikan nyawaku asal aku menyelesaikan. Apa Paulus cari pengampunan? Tidak. Paulus tahu bahwa ada satu panggilan untuk menyelesaikan. Saudara, oleh kemurahan Tuhan di usia saya yang bertambah. Saya tidak tahu, kenal sama Pak Rizky udah berapa tahun, 10 tahun, 12 tahun. Hari ini saya sudah kepala, ya udah tidak usah mulai COVID itu shutdown kita. Di Agustus, tolong disiapin klip saya. Saya tanpa saya pikir, saya bisa terhubung dengan kelompok anak muda di Jogja, awalnya di Wonogiri. Dan kita melihat lawatan Tuhan yang luar biasa. Tapi nggak berhenti di situ. Tuhan bawa saya, kemurahannya sekali lagi, menjangkau anak-anak SMA, SMK di Semarang, Ibu Elizabeth Philip, SMK di Surabaya. Saya boleh menyampaikan hati Bapak di Youth Bamak Gresik, dan seterusnya. Saya diizinkan untuk mengadakan ada kebaktian khusus Paskah pelajar se-Semarang di Holy Stadium. Ada 3.000 orang yang hadir waktu itu. Saya bilang, ini ngimpi apa? Saya bilang, selama ini saya berpikir saya ini pengajar. Tuhan izinkan saya masuk dalam kegerakan menjangkau anak muda. Bulan September yang lalu kita diizinkan ke Soe. Yang baru ini saya dengan istri ke Palangkaraya, Kasongan dengan Kahayan. 5 hari di situ. Kita melihat satu kelaparan anak kasih Bapa dan kerusakan dosa seksual yang melampaui yang kita pikirkan. Dan dibutuhkan bukan hanya khotbah, tapi kuasa kehadiran dan cinta yang secara real. Silakan ditayangkan. Ini di Soe dalam peringatan ibadah memperingati tahunan Soe. Joel sudah di-download ya? Oke, silakan. Sekali lagi Tuhan melalui rohnya melawat umatnya di Soe Kupang. Sahabat kehidupan yang dikasihi Bapa, Soe kota kabupaten di NTT, 120 km dari Kupang. Tidak ada yang istimewa secara ekonomi, bahkan tidak diperhitungkan dalam peta dunia. Namun tahukah kita, tahun 1965 Tuhan melalui rohnya melawat penduduk Soe. Bahkan dicatat sebagai salah satu revival yang diakui dunia di samping revival di Wales dan Azusa Street yang melahirkan gerakan Pantekosta. Salah satu fenomena yang terjadi saat itu adalah mujizat air menjadi anggur. Kisah lawatan Roh Kudus di Soe disaksikan oleh salah satu pelaku sejarah revival Soe, Bapak Meltari dalam bukunya Like the Mighty Wind. Bagaimana Roh Kudus hadir di tengah-tengah ibadah, bagaikan angin, dan ada Roh Kudus hadir pertama kali di gereja Protestan di tengah-tengah umatnya. Dalam anugerahnya saya mewakili Voice of Life Ministry bergabung dalam Rising Generation Movement. Saya mendapat kesempatan melayani KKR di hari kedua dan ketiga. Sahabat kehidupan, di hari kedua KKR Youth diberitakan tentang kasih yang berbeda. Disampaikan berita surgawi di tengah-tengah ribuan anak muda yang hadir saat itu. Kasih Bapa dinyatakan melalui firman-Nya dan hadirat Roh Kudus yang memenuhi seluruh gedung. Dan ketika tantangan altar call disampaikan, disambut dengan respon yang tidak terduga. 90% dari peserta yang hadir berlari maju ke depan sehingga space di depan yang cukup luas sebenarnya tidak
cukup menampung mereka yang maju untuk didoakan. Ini saya malam ini. Hadirat Roh Kudus melawat mereka bahkan sebelum mereka didoakan. Dan tanpa campur tangan manusia, manifestasi kelepasan, kesembuhan batin, dan resting in the spirit terjadi kepada banyak peserta anak-anak muda yang hadir. Malam ketiga adalah KKR umum, dihadiri lebih banyak peserta, baik anak-anak muda maupun bapak ibu-ibu sederhana. Tuhan membawa saya untuk memberitakan tentang Tuhan yang berbeda. Yes. Sekali lagi lawatan Roh Kudus dinyatakan di tengah-tengah peserta. Manifestasi Roh Kudus menjamah peserta yang hadir, mulai dari orang dewasa hingga anak-anak kecil tidak terlewatkan. Hari berikutnya diadakan ibadah doa pengutusan. Ribuan anak-anak muda maju untuk menyerahkan diri untuk masuk dalam pekerjaan misi. Sungguh sebuah pemandangan yang mengharukan. Sahabat kehidupan yang dikasih Bapa, berita tentang kasih Bapa dan Tuhan yang berbeda terus dikembangkan di berbagai tempat, sehingga mereka yang mendengar dan mengalami zaman kasih tidak hanya semata-mata berlaku. Apa yang mau saya sampaikan? Saya rindu menyelesaikan. Karena Yesus, Dia berkata, makananku adalah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan. Tuhan mau setiap kita, hidup kita punya gambar. Saya melihat hidupnya Pastor Rizky, ada banyak yang ditabur. Pelayanan lapas itu kalau dilakukan dengan hati, saya percaya ada banyak hati yang tersentuh. Biarlah kita memberi rasa dan cinta, meninggalkan satu jejak. Amin. Kita tidak dipanggil hidup untuk diri kita sendiri. Hamba 1 talenta tidak ditegur hanya karena dia berbuat sesuatu yang imoralitas, karena dia tidak melakukan apa yang seharusnya. Apa wujud kesempurnaan Yesus? Matius 25 itu memberikan satu peta. Yang pertama, growing. 2 Korintus 3 ayat 18. Kita melihat dia dengan muka yang tidak berselubung. Dan melihat seperti cermin, dan kita ditransform dari kemuliaan kepada being transformed from glory to glory into his image. Dari mana kita bisa melihat? Dari mana mata kita bisa terbuka? Anda dan saya harus masuk dalam perjanjian. Sehingga kita tidak hanya menerima pertolongannya, kita menerima perjanjiannya. Saya sudah sampaikan, ketika Anda punya perjanjian dengan dia, Anda pasti punya urapan kefefet. Belum tahu ya? Orang tuh kalau jadian, dia cuma telepon sama pacarnya, "Kak, aku sakit, gak bisa jalan." Datang gak pacarnya? Datang. Amin. Amin. Siapa mau punya urapan seperti itu? Kalau pas kepepet, panggil, aku ada, dia ada. Mazmur 91 bukan untuk setiap orang. Hanya mereka yang masuk dalam perjanjian, dia akan lihat itu. Apabila dia berseru padaku, aku menjawab. Karena dia mengenal namaku.
akan melihat kehadiran. Engkau akan melihat satu kekuatan seorang yang menopang hidupmu. Sehingga engkau gak jadi korban akan nasib, bahkan perlakuan orang yang tidak seharusnya. Yusuf digatai, dikhianati oleh saudaranya. Tapi tidak membuat dia hancur. Kenapa? Karena Tuhan menyertai dia. Lupakan dengan orang-orang yang menyakiti kau. Tidak ada seorang pun bisa menghancurkan hidup kita selama ketika penyertaan Tuhan itu ada dalam hidupmu. Orang kalau nggak disertai Tuhan, mau ditolong kayak apa, nggak diapa-apakan, mati sendiri. Ada orang yang ditolong, kantongnya bocor, dikasih gerobak, suruh, saya pernah bilang, tolong kasih gerobak untuk jualan, kasih bantuan, rugi terus. No hoki. No hoki. Sebaliknya ketika dia hadir, ada pintu-pintu yang terbuka. Amin. Oke. Hasilkan buah. Kita dipanggil untuk berbuah. Yang ketiga apa? Yang ku kendaki ialah apa? Belas kasihan. I desire mercy. Matius 25 di mana, Pak? Kambing dengan domba. 3 perumpamaan. Ini mapping. Matius 25. Anda wajib baca. Transformation. Accomplishment. Compassion. Transformasi, menyelesaikan, dan belas kasihan. Apa yang gak dimiliki ahli Taurat? Belas kasihan. Bukan moral. Bukan aktivitas. Dari mana belas kasihan? Ketika engkau menangkap hatinya. Engkau tahu sayangnya dia kepada setiap orang. Dan ketika orang, Tuhan pakai aku sebagai alatmu. Tuhan akan memakai engkau. Bukan selalu kasih uang. Mungkin itu doa. Anak muda, kau bisa doain kepada temanmu yang lain. Kau bisa merasakan hati Tuhan untuk mereka. Itu bukan hati kita, hati dia. Tapi dia butuh bejana. Listrik itu ngalir lewat kabel. Amin. Kitalah kabelnya. Kita tidak dipanggil menjadi orang-orang yang bermoral semata. Bukan orang-orang yang religius semata. Tetapi orang yang penuh dengan belas kasihan. Lihat kapan mujizat Tuhan itu terjadi. Setiap kali dia ketemu orang, jatuhlah belas kasihan ke dalam mereka. Karena seluruh kepenuhan hati Bapa itu ada di dalam dia. Amin. Dan ketika engkau menyembah, belas kasihannya masuk, mengalir. Manifestasinya apa? Sakit sembuh, susah diambil, dikelontor. Ada kekuatan baru. Dia ada, sembah dia. Datangi dengan iman. Engkau gak ketemu dewa, engkau gak ketemu penguasa, engkau ketemu Bapa, sekalipun dia raja. Engkau boleh manja sama dia. Engkau boleh datang dengan tanpa formalitas ketika dia sebagai Bapa. Tapi engkau harus membawa persembahan dan berpakaian linen halus ketika engkau ketemu dia sebagai raja. Amin. Malam ini datang, gapai dia dengan iman. Kasih karunia-Nya masih tersedia kepada setiap kita. Amin. Satu lagi, ketika Anda dipenuhi dengan passion, gairah, Anda gak pernah tua. Ketika Anda jatuh cinta, Anda gak bisa tua. Banyak orang sudah jadi tua sebelum waktunya.
kamus jatuh cinta itu kamusnya siapa? Kamusnya anak muda. Jadi kalau orang tua jatuh cinta, dia jadi anak muda. Pintar. Kapan kau terakhir kembali jatuh cinta sekali lagi dan sekali lagi kepada Yesus? Dan ketika engkau jatuh cinta, pasti engkau berdandan karena engkau ingin jadi cantik di hadapan Dia. Mari kita bangkit berdiri.